Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema mengenal anak tunalaras bagian 2. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Marvia dengan NIM 3519048. Kemudian ada saya sendiri, Aninda Farha dengan NIM 3519058. Kemudian ada Naila Huli dengan NIM 3519061 dan Hamali Hayati dengan NIM 3519056. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak tunalaras. Dampak tunalaras yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perasaan tidak berguna bagi orang lain. Yang kedua, perasaan rendah diri. Yang ketiga, tidak percaya diri. Yang keempat, perasaan bersalah berkelanjutan karena adanya jarak dan lingkungannya. Kemudian yang kelima, ada perasaan tertekan karena ketidakmampuan mengontrol emosi. Selanjutnya, intervensi dini tunalaras yang akan dijelaskan oleh Mbak Naila Huli. Selanjutnya adalah intervensi dini tunalaras. Indikasi dan pencegahan dini merupakan tujuan dasar dari program intervensi untuk semua kategori dari ketidakmampuan. Untuk peserta didik dengan tunalaras, tujuan ini memberikan kesulitan tertentu, seperti dikaitkan dengan definisi dan pengukuran tunalaras, khususnya saat masih anak-anak. Janji tertentu bahwa pada anak-anak sosial dan emosional cukup fleksibel, jadi usaha pencegahan terlihat mempunyai kesempatan sukses. Diagnosis perilaku mengganggu pada anak-anak adalah menantang karena mereka muncul untuk menanggapi berbagai faktor resiko dengan perilaku hiperaktif, agresif, dan menantang. Identifikasi dan pencegahan dini dari tunalaras atau beberapa disebutkan perilaku menantang adalah kemungkinan. Kemudian ada 4 pendekatan dari intervensi dini tunalaras, yaitu yang pertama, pendekatan biomedis dilakukan apabila terdapat permasalahan biologis yang perlu ditangani lebih lanjut dengan obat serta penanganan secara medis. Kemudian yang kedua ada pendekatan psikodinamik dilakukan apabila terjadi kecemasan dan perlu penanganan secara psikologis. Kemudian yang ketiga, pendekatan perilaku. Menghilangkan perilaku yang menjadi hambatan, lalu menggantinya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Dan yang terakhir, pendekatan pendidikan, yakni suatu bentuk pengajaran yang tepat untuk penderita tunalaras atau suasana belajar kondusif, baik dan ramah. Selanjutnya, kemudian akan dilanjutkan dengan layanan pendidikan tunalaras yang akan dijelaskan oleh Mbak Marvia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan pendidikan tunalaras. Untuk layanan pendidikan anak tunalaras sendiri, ada 1, sekolah luar biasa bagian tunalaras. Adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini penyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, dan Departemen Sosial atau lembaga sosial atau yayasan. 2, ada pendidikan terpadu. Adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak memerlukan layanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. 3, ada kelas khusus. Adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras, melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan.
4. Ada guru pembimbing khusus atau guru bantu. Adalah guru khusus yang bertugas di lembaga umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Untuk selanjutnya ada peran bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh Mbak Hamali. Terima kasih kepada Mbak Marfiah. Untuk yang selanjutnya, peran bimbingan dan konseling bagi anak tunalaras yang pertama dapat mengidentifikasi anak yang terindikasi tunalaras. Kemudian yang kedua, membantu memberikan sosialisasi tentang anak-anak berkebutuhan khusus kepada masyarakat luas. Sehingga tidak hanya pembimbing saja yang ikut menangani, tetapi masyarakat juga mengetahui tentang anak-anak yang mengalami tunalaras sehingga dapat menyikapi dengan baik. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan bantuan layanan bimbingan dan konseling kepada anak tunalaras sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, membantu anak dalam memperbaiki masalah emosional dan sosialnya. Yang terakhir, mengalih tangankan anak tunalaras apabila anak sudah siap dalam lingkungan pengajaran sekolah dan masyarakat. Seperti itu, kami kembalikan kepada moderator. Oke, karena beberapa poin sudah tersampaikan, maka presentasi kali ini saya cukupkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.